Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Oktavini Subekti dengan NPM 2010303110, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan IPA, kelas IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan 13, tugas pengembangan bahan ajar, yang mana tugasnya yaitu upaya perbaikan yang sudah dilakukan dari aplikasi App Inventor yang dibuat berdasarkan komentar calon pengguna, yang mana komentarnya yang pertama itu materi yang disajikan itu sebaiknya lebih menarik. Kedua, pada latihan soal lebih baiknya itu diberikan pembahasan. Dan yang ketiga, pada bagian materi dan video pembelajaran memerlukan akses internet. Seharusnya materi dan video pembelajaran dapat tersaji secara offline. Langsung saja kita menuju ke screen materi. Nah, di sini itu pada screen materi saya mengubah materi yang telah tersaji yang berupa bentuk Word menjadi bentuk PowerPoint supaya pembaca atau calon pengguna lebih tertarik untuk membacanya. Jadi di screen 3 ini materi dalam bentuk Word itu terlampir dan juga PowerPoint juga terlampir. Jadi apabila dalam PPT atau PowerPoint kurang lengkap, bisa melihat materi yang berada di Word seperti itu. Lalu pada latihan soal itu harusnya diberi pembahasan. Kita lanjut ke screen 8. Nah, di sini itu saya menambahkan screen mengenai pembahasan dari soal ataupun latihan soal yang telah dibuat. Nah, di sini bisa dilihat oleh calon pengguna yang mana mengapa bisa jawaban nomor 1 itu C itu bagaimana. Ini nanti bisa dibaca nomor 2 dan nomor 3. Lalu untuk komentar yang ketiga, pada bagian materi dan video pembelajaran itu memerlukan akses internet. Seharusnya bisa tersaji secara offline. Nah, mungkin masalah seperti ini itu bisa diatasi dengan cara mendownload materi ataupun video pembelajaran. Untuk materi nanti kan terlampir pada Google Drive, nanti bisa di-download terlebih dahulu. Jadi nanti materi tersebut bisa dibaca berulang kali. Sementara untuk video pembelajaran ini dapat dicari melalui laman atau kanal YouTube, nanti di-download seperti itu agar bisa diputar berulang kali. Kemudian untuk blok pembahasan itu sebenarnya hampir sama seperti yang lain. Kita lihat saja. Nah, ini hanya button satu saja yang berada di screen 8. Nanti apabila diklik akan kembali ke screen pertama. Akan menuju ke screen pertama seperti itu. Nah, lalu ini merupakan tampilan dari aplikasi makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup dan mikroskop pada layar handphone. Nah, tadi kan ada komentar yang menjelaskan bahwa materi yang disajikan itu kurang menarik, sebaiknya itu dibuat lebih menarik. Kita buka bagian materi. Nah, bisa terlihat ya bahwa di sini itu terdapat file dalam bentuk Word dan juga file dalam bentuk PDF. File dalam bentuk PDF ini adalah PowerPoint dari materi yang berbentuk Word ini. Kita buka PDF-nya. Nah, ini sudah jauh lebih menarik daripada yang
berbentuk Word ya. Tetapi kalau di dalam bentuk PDF ini kurang begitu lengkap, jadi alangkah lebih baiknya bisa membaca keduanya, baik Word maupun PDF. Kita buka Word-nya. Nah, ini bentuk Word ya. Mungkin kalau dibaca secara terus-menerus itu membuat mata cepat lelah dan kurang begitu menarik. Tapi di dalam bentuk Word ini materinya lebih lengkap daripada materi yang dalam bentuk PDF tadi. Nah, seperti ini materinya. Nah, di sini juga terlampir link YouTube dan link Google Drive. Link Google Drive ini itu adalah link materi dari makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup dan mikroskop. Sementara link YouTube ini nanti adalah link yang pada atau yang terletak pada video pembelajaran. Selanjutnya Gen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan Gen Sukses. Gimana kabar kalian? Semoga berupa lensa optik. Nah, ini kan merupakan video pembelajaran ya dari bagian mikroskop dan tahapan menggunakan mikroskop. Nah, link YouTube-nya itu terdapat pada bagian materi tadi, atau bisa langsung mencari mengenal bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya, seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, di sini terdapat screen pembahasan. Ini screen yang saya tambahkan menurut komentar pada latihan soal itu seharusnya diberikan pembahasan oleh calon pengguna. Nah, di sini terdapat pembahasan dari masing-masing soal, yang mana nomor 1 itu kan jawabannya berenang atau C. Nah, di sini dijelaskan mengapa jawaban tersebut bisa C. Untuk nomor 2 juga seperti itu, mengapa jawaban bisa mamalia atau D. Dan nomor 3 juga sama, mengapa jawaban tersebut bisa lensa okuler. Dijelaskan pada pembahasan ini. Lalu untuk KI dan KD latihan soal itu semuanya masih sama semua, tidak terdapat perubahan, maksud saya. Yang perubahan ini materinya dan juga ditambahkan screen pembahasan. Nah, latihan soal juga masih sama semua ini. Seperti itu. Mungkin demikian penjelasan mengenai aplikasi yang telah dibuat dan upaya yang telah dilakukan berdasarkan komentar dari calon pengguna. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.